Puji Tuhan, kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian kita pada sore ini. Manis kau dengar. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian kami persembahkan kepadamu Bapa. Pada sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan bersama-sama untuk beribadah kepadamu, memuji muliakan namamu, meninggikan Yesus yang naik ke sorga, yang berdoa untuk kami senantiasa. Sebab itu Bapa, kami akan mulaikan kebaktian kami. Kami berdamai dengan Dikau Bapa, persekutukan roh kami dengan rohmu, dan kemuliaan kasih-Mu turun atas kami, menguasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Segala kuasa gelapan roh jahat yang mau mengganggu, Kau patahkan, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah turun atas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kebaktian kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sore ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah benar-benar kami boleh rasakan kuasa kasih Allah yang dahsyat menjadi milik kita senantiasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Pada sore hari ini saya ajak jemaat untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari sama-sama kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan, Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh Kudus-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah Hati kami Tuhan. Jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Ku rindu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan kita mau tinggal di hadirat Tuhan. Tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita menyanyikan lagu Berkuasa.
bagi kita, dan Dia telah naik ke surga, duduk di tahtanya. Kita nyanyikan lagu Yesus, Yesus ajaib. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau bertahta di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau bertahta di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Sebentar kita akan pujikan Tuhan Aku Rindu. Aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
surga, terima kasih Bapa buat kesempatan pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami percaya meskipun kami tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Bapa, terima kasih anak-anak-Mu sudah memberikan puji-pujian Bapa. Kiranya puji-pujian ini dapat menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang pada sore hari ini melayani-Mu Bapa, dari WL, singer maupun pemain musik Bapa. Kau berkati setiap kami, Kau berkati sekolah kami, Kau berkati pekerjaan dan keluarga kami Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami Bapa, nama-Mu semakin dipermuliakan dan tinggikan, dan melalui kehidupan kami juga kami boleh lebih dekat lagi dengan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati setiap kami Bapa. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan akan firman-Mu. Kau sucikan dan kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk kami dapat menerima akan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami terima Bapa dapat menguatkan setiap hati kami Bapa. Ajarkan kami anak-anak-Mu Bapa untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Bapa dapat berguna bagi kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu Bapa, Kau berikan hikmat pada hamba-Mu ini Bapa, supaya apa yang keluar dari mulutnya Bapa itu semua berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat segala kekuasaan iblis Bapa. Kau hancurkan, patahkan segala kekuasaan iblis yang mengganggu dan menghalangi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dan cinta-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesus luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biarlah firman Tuhan sore hari ini, di mana kita mengadakan satu kebaktian yang sangat luar biasa, di mana kita bersama-sama memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bukan sekedar hanya memperingati, tapi kita mau mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Sebab itu saya ajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya maka tema sore hari ini saya beri tema pesan terakhir, ya. Walaupun kalau kita baca dalam misalnya Injil Markus lain di situ, tapi saya mengatakan dalam Kisah Para Rasul ini dibicarakan tentang menjadi saksi, pesan terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seolah-olah bahwa Tuhan Yesus begitu penting artinya kalau kita menjadi saksi. Sebab kalau kita lihat ya di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus kan berpesan, pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala yang aku perintahkan kepadamu. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat sebelum atau menit-menit atau detik-detik terakhir Tuhan Yesus masih berada menginjak bumi ini, dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Seperti pernah saya katakan, seorang saksi
yaitu dia menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia tahu tentang peristiwa itu. Nah, berarti orang tersebut terlibat, berada dalam keadaan seperti itu. Nah, ini Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi saksinya, saksi Kristus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk dapat menjadi saksi Kristus, untuk dapat mengubah kehidupan kita jadi kehidupan yang lebih baik, jadi kehidupan yang lebih benar menurut kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dan ayat 9 dengan jelas mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Haleluya. Bukan dalam satu mimpi atau bukan dalam satu penglihatan, tapi pada waktu itu disaksikan oleh kurang lebih 500 orang yang melihat Tuhan Yesus terangkat di atas bukit Zaitun. Dia terangkat naik ke sorga. Orang-orang menatap dia dan tiba-tiba ada awan yang menutupnya dari pandangan mereka. Dan kalau kita baca lanjut, dikatakan situ ada 2 orang yang berpakaian putih berkata kepada mereka, Yesus yang kamu lihat diangkat naik itu, demikian juga dia akan turun kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya maka pada ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya supaya jangan meninggalkan Yerusalem, ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kita akan baca di dalam Kisah pasal 1 ayat 4 dan 5. Kisah pasal 1 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Apa maksud Tuhan Yesus supaya murid-muridnya jangan tinggalkan kota Yerusalem pada saat itu? Seperti dalam khotbah-khotbah saya yang lalu saya katakan, Yerusalem yang dimaksud bukanlah kota Yerusalem yang ada di timur tengah sana, bukan. Tapi dia maksud adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, dikatakan persekutuan kita dengan Tuhan harus ada dalam kehidupan kita, karena pada waktu itu Yerusalem ada bait Allah dan di mana orang-orang berdoa di sana, ya. Dan Tuhan mau supaya murid-murid itu bukan di bait Allah itu, tapi di kamar loteng di mana mereka pernah mengadakan perjamuan kudus yang terakhir. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kamar loteng itulah mereka bersehati berdoa, ya. Mereka tetap bersehati berdoa. Walaupun jumlah mereka menurun dari 500 orang turun menjadi 120 orang. Tapi Alkitab katakan pada waktu itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh melihat bahwa terjadi satu perubahan karena kuasa Roh Kudus itu turun atas orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Kita kenal salah seorang di antaranya yang bernama Petrus. Apa yang terjadi? Ya, beberapa bulan sebelumnya menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Alkitab mengatakan dia telah menyangkali Yesus. Dia mengatakan dia tidak kenal kepada Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa itu Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus turun di kamar loteng di Yerusalem, Alkitab mengatakan dia berubah. Sifatnya berubah. Kekhawatirannya, kebimbangannya, ketakutannya berubah. Dan dia boleh bersaksi tentang Yesus. Api kuasa Allah telah membakar akan kehidupannya. Dan satu semangat yang baru kembali menyala-nyala di dalam kehidupannya. Kenapa? Selama 10 hari mereka berdoa bersama-sama,
Mereka bersehati bersama-sama berdoa. Mereka tidak kemana-mana, mereka tidak tinggalkan kota itu. Mereka berdoa bersehati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin inilah kesempatan untuk Tuhan memulihkan gerejanya. Saat ini kita dengan semboyan kita tetap di rumah, beribadah di rumah. Bisakah kita mempersekutukan hati kita bersama dengan keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak? Kita bersehati berdoa, dan saya percaya kuasa Allah akan dicurahkan, memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi lebih sulit lagi. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pada sore ini saya ingin supaya kita kembali, bukan hanya sekedar memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan. Tapi kita boleh mendapatkan satu pelajaran di dalamnya yang mengubah kehidupan kita. Karena kalau kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tahu bahwa kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, banyak kali menerima tantangan dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang menghalangi kita, yang membuat kita takut, khawatir, dan gentar. Tapi dalam Injil Yohanes 14 ini ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Satu oknum, satu penolong, seseorang, satu pribadi yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita berpikir bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi dia satu pribadi yang mau datang tinggal bersama dengan kita, menjadi penolong buat kita. Saya katakan tadi, Petrus telah diubahkan sifatnya, Petrus telah diubahkan tabiatnya, Petrus telah diubahkan keadaannya. Dari seorang yang suka mengkhianati Tuhan, suka menyangkal Tuhan, jadi seorang yang sungguh-sungguh mempunyai iman yang kuat menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Sore hari ini, saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita menjadi saksi dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Dia berikan kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Sekali saya katakan, bukan mengubah yang lain. Dia menolong kita secara pribadi untuk menjadikan kita seorang hamba Tuhan, seorang anak Allah, seorang pelayan Tuhan yang benar-benar berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bukan sesuatu yang abstrak. Ada orang mengatakan Roh Kudus itu gimana sih? Ya, hanya roh saja. Tidak. Dia satu pribadi, ya, seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Ya, tidak ada batas waktunya. Kalau Tuhan Yesus punya masa kerja hanya 3,5 tahun, tapi Roh Kudus diberikan kepadamu, kepadaku untuk selama-lamanya. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, ya, dikatakan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, penolong yang luar biasa yang dimintakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa untuk saya dan saudara, agar kita tetap kuat, ya, tetap kuat. Dia penolong, dia membantu kita dalam kelemahan kita. Banyak kali saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita beranggapan bisa terselesaikan, semuanya gampang. Tidak semudah itu. Keinginan daging bertolak dengan keinginan Roh Kudus.
Sehingga seringkali yang kita lakukan bukan yang baik. Kita tahu ini baik, ini salah. Tapi seringkali seolah-olah kita tidak berkuasa terhadap dosa, tidak berkuasa terhadap iblis yang menggoda kita, sehingga kita sengaja atau tidak sengaja kita katakan untuk melanggar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan ingat, orang-orang yang melanggar firman Tuhan bukanlah orang-orang yang kelihatannya sulit, terpaksa dan sebagainya, tapi mereka dalam keadaan yang cukup. Masih ingatkah kita peristiwa yang terjadi dalam Taman Eden? Adam dan Hawa cukup segala-galanya. Dan Tuhan sudah mengatakan jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Tapi toh mereka langgar. Apakah karena mereka kelaparan? Tidak. Karena di dalam mereka tidak punya kemampuan untuk melawan keinginan daging. Sebab itu Tuhan mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Berdoa saja kadang-kadang kita tidak tahu. Kita hanya meminta hal-hal untuk memuaskan daging kita, keinginan kita. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada sore hari ini bila kita mau koreksi hati kita, kita mau koreksi kehidupan kita, sudahkah dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita beroleh kemenangan demi kemenangan? Sore hari ini, di mana kita memperingati atau merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah satu momen yang begitu indah, satu saat yang begitu luar biasa untuk kembali kita menyegarkan kerinduan kita akan Roh Kudus Tuhan. Ya, kita merindukannya dan Tuhan Yesus sudah menjanjikannya, sudah memintakannya, sudah memberikannya buat kita. Sebab itu pernah saya katakan, bukan lagi saatnya untuk kita berteriak-teriak, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Sisa kita mau buka hati kita. Ya, kita buka hati kita bila Roh Kudus Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan itu mengurapi kita. Dan jadilah kita anak-anak Allah yang makin kokoh dan kuat dan sempurna di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya pada sore hari ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini mau buka hati kita. Mulai besok petang kita mengadakan doa 10 malam. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang meragukan bagaimana doa secara online dapat merasakan hadirat Tuhan. Saya katakan dimanapun kita berada, bagaimana kerinduan hati kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bukankah kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan 2-3 orang berhimpun atas namaku, di sana aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin saudara hanya satu keluarga, 2 atau 3 orang, atau mungkin seorang diri. Apakah seorang diri Tuhan tidak dengar? Tuhan datang kepadamu. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau engkau berseru kepadaku, aku mendengarnya, aku menjawabnya. Ya, sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mau persiapkan diri kita dengan kerinduan yang sungguh untuk dipenuhi dengan kuasa Allah. Ya, ada yang berkata, bagaimana karunia-karunia dapat Tuhan karuniakan kalau kita hanya sendirian dan sebagainya. Saya katakan Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia tahu apa yang dia harus perbuat. Kita hanya datang padanya dengan kerinduan. Kita mau buka hati kita mau menyembah dia, dan dia akan berikan karunia-karunia Roh Kudusnya buat kita. Itulah janjinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bimbang dengan mengatakan, tidak seperti waktu-waktu yang lalu, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kita boleh berkumpul di gereja, ya, untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Sekarang altar penyembahan itu Tuhan pindahkan ke rumah saudara. Ya, tempat penyembahan itu Tuhan taruh dalam keluarga saudara. Bila dengan keluarga kita boleh menyembah Tuhan, kita mau rasakan hadirat Tuhan. Sampai kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita lihat dia mengatakan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita.
Dan saya percaya bahwa tahun ini Tuhan akan bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Karunia-karunia akan dicurahkan buat kita. Sidang jemaat dapat makin dikuatkan, karena kita boleh melihat di dalam Tuhan ada mujizat-mujizat terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari pada sore hari ini kita membuka hati kita, kita berikan kehidupan kita untuk makin dekat kepada Dia. Ya, biarlah Roh Kudus, penolong itu datang dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saksi yang baik dalam keluarga kita. Kenapa? Dalam keluarga kita ada doa, ada penyembahan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Dengan demikian saja tidak langsung kita dapat menjadi saksi yang baik. Allah berbicara dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Siapkanlah waktumu untuk sungguh-sungguh mau datang, duduk, menyembah Dia. Sebab itu saya katakan sering kali dalam banyak-banyak kesempatan, biarlah kebaktian-kebaktian secara online kita kerjakan dengan sungguh, kita kerjakan dengan baik, kita lakukan dengan hati yang sungguh, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Dan saya percaya di sana kuasa Allah dinyatakan, dan saya percaya ada mujizat yang akan terjadi, kuasa Allah dicurahkan, dan kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, biarlah dengan renungan firman Tuhan pada sore hari ini akan membuat kita menjadi anak-anak Allah yang mempersiapkan diri untuk penuh dengan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita, sebentar kita akan masuk dalam doa, kita akan menyembah Dia, dan kita akan menikmati kuasa Allah dicurahkan di antara kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini.
buat kasih kemurahan-Mu yang begitu besar. Engkau lihat tiap-tiap kami yang datang Bapa dengan penuh kerinduan untuk menerima kuasa Allah yang Engkau sudah janjikan bagi kami. Saat ini Bapa, kami siap dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu menguasai hati dan jiwa kami, dan jadilah kami anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara tercinta ini Bapa. Engkau lihat begitu banyak masalah yang terjadi. Engkau lihat kuasa penyakit yang begitu merajalela. Tapi kami percaya bahwa kuasa Allah ada di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Engkau jaga, Engkau lindungi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Engkau peliharakan dengan kuasa kasih-Mu dan rahmat anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Engkau berkati sidang jemaat-Mu. Engkau berkati seluruhnya dengan kuasa kasih Allah yang besar. Dalam doa kami yang akan datang, doa-doa 10 hari Bapa, Engkau urapi, hadirat-Mu nyata, dan kami rasakan kuat kuasa kasih Allah yang begitu dahsyat atas kami. Terima kasih Bapa. Hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Sidang kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu kiranya berkat dan anugerah dari Bapa kami yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya ada menjaga, menolong dan melindungi kamu semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan selamat, damai dan sejahtera dengan iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Salam, selamat sore. Terima kasih telah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus sore ini secara online. Adapun acara GSPDI Maju Agung minggu ini, 1. Doa pencurahan Roh Kudus tiap hari jam 8 malam di aplikasi Zoom. 2.
Hari Minggu jam 4 sore, ibadah raya secara online di YouTube GSPDI Maju Agung dan di Facebook GSPDI Maju Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.